Karena laki-laki itu tetap cinta istri daripada anak, Pak Bupati. Iya, nggak ada kalau kayak demi anak bohong. Anak bisa bikin lagi. Tapi istri itu benar-benar dicintai, laki-laki itu demi istri, nggak ada yang lain. Mau bukti? Pulang kerja, anak di pangku tetangga nggak ada masalah. Jajal, pulang kantor, anak dimandiin tetangga, terima kasih. Anak di pangku tetangga, makasih. Diajak ke Indomaret, terima kasih. Giliran pulang kerja coba kalau istrinya yang di pangku tetangga. Wah, loh itu bukti laki-laki lebih cinta istri daripada anak. Loh, jangan dikira. Menangan dia daripada kita. Makanya orang nanam harus kuat. Sawah ditanami apa aja kuat. Makanya obat kuat itu untuk laki kan nanam harus kuat. Gak ada obat kuat untuk perempuan, ngapain mau ditanami kok pakai kekuatan? Yang nanam ini yang harus kuat pakai jamu. Loh ya bener kan? Nah ini ditanami. Yang kedua, kalau ditanami tidak boleh kurang air, harus basah dan selalu ada pupuknya. Kalau nggak ada air, nggak ada pupuknya, tumbuhannya kering. Itu nggak boleh, makanya perempuan nggak boleh kering, harus banyak pupuknya. Maka perempuan harus selalu pegang uang, itu penting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Nanti konco Hindu mana? Ini jangan ada yang di depan sini. Sini. Ini depan sini. Saya jadi Pak Bupati. Nah. Monggo sini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para baik, para kiai, seluruhnya yang hadir yang saya hormati, Pak Bupati, iya Pak, yang daftar besok kita doakan semoga hasil maksud. Kasmiti yang kebetulan nanti jam 12 malam juga ulang tahun. Kita doakan semoga menjadi umur yang barokah. Seluruh jamaah majelis Taman Pendidikan Al-Quran yang hadir, yang tergabung dalam majelis apa? BKP RMI, pengurus organisasi Islam yang hadir dari NU, Muhammadiyah atau yang lain yang hadir, teman-teman parisada Hindu yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ya, sone aja ngaknit kok Kang. Hah? Kurang gede. Ya. Lah ya, kaya arep mangan es krim. Jadi saya neruskan tadi yang dibaca oleh Ananda Lukman ya, Ananda Lukman. Ya ayuhan nas, hei manusia. Nah, sampean ini kan hei manusia. Jadi yang disebut di situ, yang dipanggil adalah manusia. Nggak ada di situ sapi, nggak ada. Atau payau, nggak ada. Buaya juga nggak ada di situ. Ya ayuhan nas, hei manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Nah, ini perempuan, yang itu laki-laki. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu.
agar saling pengertian. Agar saling pengertian, agar berbaur. Tapi di antara manusia, di antara perempuan, di antara suku dan bangsa, yang paling kualitatif, yang paling bagus disebut di situ, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama dan paling mulia adalah yang paling takwa. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, jadi manusia sudah, jadi perempuan sudah, jadi laki-laki sudah, jadi suku sudah, ya kan? Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Dayak, ada suku Bali, sudah. Jadi bangsa sudah, bangsa Indonesia. Jadi kita ini termasuk manusia yang sudah komplit. Tinggal apa? Tinggal menuju ke puncak manusia yang paling baik, yaitu yang paling takwa. Nah, untuk menciptakan manusia yang benar-benar manusia, itu syaratnya banyak. Harus aman, harus damai. Itu agar manusia iki goleke mix sing rada peka ngono lho, aja kok. Lah aku kon ngene terus ya kesel ya. Ya kadang ngene, kadang ngene. Denger kan? Denger, cuma asal gak rame aja denger. Ya. Jangan terlalu banyak eko. Ekone kurangi kan nanti terlalu enak didengar. Nah. Ya. Ya Allah. Jadi semua sudah, tinggal melangkahkan diri menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini butuh syarat yang banyak. Makanya syarat yang banyak itu harus dipenuhi. Cara memenuhinya kayak apa? Ya, manusia harus merdeka. Kalau manusia itu enggak merdeka, jadi manusia itu susah. Coba kalau enggak merdeka, jadi manusia saja susah. Keamanan tidak ada, hak milik enggak ada, terluka ya enggak ada yang jamin, terbunuh enggak ada yang jamin. Jadi wanita dan laki-laki juga susah kalau enggak merdeka. Karena apa? Ya bisa direbut di tengah jalan. Yang perempuan enggak punya keamanan dan ketentraman. Jadi suku juga susah kalau enggak merdeka. Karena apa? Saling menyerang. Saling menyerang, saling menindas. Makanya dulu sebelum kita merdeka, jadi manusia juga susah. Belanda suka-sukanya aja dia merasa lebih kuat. Dia merasa lebih berkuasa, maksa orang sesukanya. Jadi perempuan juga susah. Jadi suku susah. Makanya kemudian semua orang berjuang melawan Belanda. Untuk apa? Mendapatkan kemerdekaan. Akhirnya lahirlah orang-orang yang berjuang. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, orang-orang ini merelakan nyawanya. Merelakan hidupnya untuk dikorbankan demi kemerdekaan orang lain. Makanya orang-orang ini disebut pahlawan. Pahlawan banyak sekali, ada Cut Nyak Dien, ada Tengku Umar, Cik Ditiro, Imam Bonjol. Di Jawa ada beberapa pahlawan, ada Sultan Agung, ada Pangeran Diponegoro. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Di Bali ada Gusti Ngurah Rai, Ketujlantik. Di Ambon ada Patimura. Di Kalimantan ada Pangeran Antasari. Udah banyak pahlawan. Itu semua demi apa? Demi kebebasan manusia. Sehingga kita menikmati betul jadi manusia hari ini. Ngaji enak, ya. Bawa barang ke pasar enak, nggak ada yang ngerampas. Punya istri pergi ke pasar pulang masih utuh. Punya suami pergi ke hutan pulang masih utuh. Itu karena apa? Karena merdeka. Makanya
kita menggambarkan kemerdekaan itu susah. Karena kita nggak ngalami. Sehingga terkadang kita merasa bahwa merdeka itu ya biasa aja. Karena merdeka itu yang tersisa di kita itu tinggal karena karnaval. Jadi tinggal karnaval menghias diri dengan seolah-olah kita pernah perang. Ada yang menusukkan bambu runcing di perutnya tapi pakai tali. Terus pakai betadin. Terus pakai usus kambing. Tapi dulu itu beneran, mati beneran. Jadi dulu nggak kok mati-matian, nggak kayak karnaval terus pulang hidup lagi, mati beneran kalau dulu. Ada yang dirantai, terus jalan-jalan mikul rel kereta api, tapi rel kereta api yang dipikul dari gabus, terus bajunya disobek-sobek. Kalau dulu beneran, nah itu beneran. Makanya sekarang misalnya kita lihat merah putih. Orang sekarang lihat merah putih itu harganya murah, paling 50.000. Tapi dulu untuk punya merah putih itu yang mati ratusan ribu. Hari Pahlawan 10 November di Surabaya, itu karena menegakkan merah putih. Jadi merah putih yang kita lihat sekarang harganya 50.000, dulu untuk menegakkan itu mati. Mati di Surabaya itu, begitu merah putih disobek birunya, tinggal merah putih. Belanda mengultimatum, siapa yang tidak menyerahkan orang yang merobek bendera, maka Surabaya akan kita bakar, akan kita bumi hanguskan. Itu bukan omong kosong, benar-benar ditembaki dari atas. Mungkin sampean bisa bayangkan kayak Filistin itu. Ditembaki sesukanya oleh Israel. Mati ya mati beneran. Sampai Kiai Hasyim Asy'ari bikin resolusi jihad. Agar orang-orang melakukan perang. Yang mati nggak terhitung jumlahnya demi merah putih. Sekarang kita nggak ngerasakan itu karena merah putih sudah nggak minta nyawa. Merah putih cuma minta angkat tangan hormat bendera. Cuman gini tok. Makanya kadang saya sedih ada sekolahan nggak mau upacara bendera. Orang disuruh hormat bendera nggak mau. Dia nggak tahu bahwa untuk menegakkan merah putih dulu butuhnya nyawa. Sekarang cuma angkat tangan. Kadang sampai saya itu curiga, jangan-jangan orang yang sekarang protes suruh ngangkat tangan alasan bid'ah, alasan musyrik, jangan-jangan zaman perang merebut kemerdekaan, ini orang-orang kakek buyutnya itu mata-matanya Belanda, jangan-jangan. Jadi jangan-jangan ada gen pengkhianat itu di dalam dirinya, sehingga hanya sekedar untuk hormat itu. Kami orang Jawa, dulu untuk punya merah putih, nggak dikibarkan depan rumah, tapi ditaruh di dalam rumah. Kalau Belanda curiga, tiangnya kita kasih tebu. Belanda curiga, tiang rumah kita kasih padi. Belanda masih curiga, tiang rumah kita kasih pisang. Belanda masih curiga, tiang rumah kita kasih kelapa. Masih curiga, kita bawa tumpeng sama ingkung, makan. Kata Belanda, ini orang Jawa mau makan aja ribet. Tapi Belanda nggak tahu, begitu tumpeng habis, makan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak Indonesia. Itu cara perlawanan, hanya sekedar pengen merah putih. Sekarang udah nggak minta nyawa, merah putih itu cerewetnya luar biasa. Loh, makanya merah putih itu milik seluruh bangsa Indonesia. Maka nggak boleh merah putih itu kalah sama bendera sepak bola, nggak boleh. Kalau bendera NU miliknya orang NU, bendera Muhammadiyah miliknya orang Muhammadiyah, bendera Coca-Cola miliknya orang Coca-Cola. Tapi merah putih milik seluruh bangsa Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke perang demi menegakkan merah putih. Jadi dan kita nggak ngalami, makanya kadang saya itu mikir, kira-kira orang kayak kita ini ya, kalau hidup di zaman perang kemerdekaan, ini termasuk yang perang apa yang lari kira-kira? Loh, kita ini jangan-jangan di zaman kemerdekaan, kita ini termasuk yang lari. Karena apa? Ngukurnya sederhana. Zaman perang, Jenderal Sudirman itu paru-parunya satu. Sampai nggak bayangkan sakitnya orang paru-paru satu. Oh, paru-paru luka itu demam tinggi. Ini paru-paru satu berangkat perang. Demi apa? Demi NKRI. Berangkat perang. Lah kita ini nggak imbang sama Jenderal Sudirman. Wong kita ini BPJS belum turun, itu ributnya udah Masya Allah. Jadi kadang kita ini raja-raja Nusantara begitu ikut NKRI, tanahnya diberikan pada
negara. Sekarang kita kegusur 1 meter, itu ributnya sampai Mahkamah Agung. Jadi kayaknya kita ini untung Allah tahu lah. Orang kayak kita dengan mental kayak gini, udah deh model begini, dilahirkan setelah kemerdekaan aja, biar nggak ribet. Loh. Maka kita bersyukur bahwa dulu ada orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi karena kemerdekaan itu semuanya ikut berjuang, maka Bung Karno nggak berani terus mengatakan kita bikin negara Indonesia. Nggak ada di situ. Bung Karno tetap menyebut atas nama bangsa Indonesia. Jadi negara ini berdiri atas nama beberapa bangsa dan suku. Ada bangsa suku Sumatera, bangsa Jawa, bangsa Kalimantan, bangsa Sulawesi, bangsa Irian, bangsa Maluku, bangsa Timur, semua terlibat. Nah, bangsa yang terlibat ini sejak kapan adanya? Ya sejak dulu. Sebelum kita 17 Agustus merdeka, bangsa ini sudah berisi bangsa-bangsa yang banyak, suku-suku yang banyak. Sama kayak Aqua. Aqua ini dibungkus kemarin, tapi airnya ada semenjak adanya dunia. Ayo. Ini wadahnya aja yang baru, tapi airnya lama. Bangsa-bangsa kita juga sudah ada. Bahkan Kalimantan Timur ini adalah termasuk bangsa yang tua. Karena apa? Punya kerajaan tertua di Indonesia, namanya Kutai Kartanegara. Jadi sampean ini orang yang hidup di tempat kerajaan tertua di Nusantara. Agamanya apa? Hindu. Nah, model begitu itu dulu. Nenek moyang sampean ya gitu dulunya. Ya kayak gitu. Ubel-ubel gitu. Nah, kalau yang sekarang ubel-ubelnya begitu. Sama aja ubel-ubel kan. Jadi dulu agamanya juga Hindu. Makanya ketika kemerdekaan itu agamanya banyak, sukunya banyak. Dan kita termasuk orang yang tahun 300 sudah bisa bikin negara. Artinya kita bukan bangsa yang sembrono. Kita bukan bangsa yang baru kemarin sore. Rasulullah itu lahir tahun 571. Itu orang Arab masih disebut jahiliyah. Tahun 300 di sini sudah punya peradaban. Dari sini Mula Warman punya anak Dewa Warman, geser ke ujung kulon bikin kerajaan Salukonegoro. Punya anak Purnawarman geser Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha geser Galuh, bikin kerajaan Galuh. Punya anak Sanjaya bikin kerajaan besar namanya Mataram. Bikin Borobudur, bikin Prambanan dan sekitarnya itu. Sampai akhirnya kemudian bangsa itu geser yang ke barat, Wangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa, bikin besar kerajaan Triwijaya. Yang geser ke timur, membuat kerajaan besar Kadiri sama Doho, Usindo. Dari situ lahir kerajaan besar namanya Singasari. Singasari mampu menaklukkan kekuatan dunia. Apa? Dunia dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia, Arab dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia. Tapi ketika Mongolia menyerang Nusantara, hancur oleh kerajaan Singasari. Jadi satu-satunya negara di dunia yang pernah menghancurkan Mongolia, negara Nusantara. Sampai akhirnya jadi Majapahit. Dan Majapahit menemukan suku berbeda, bangsa berbeda. Akhirnya rukun jadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada sebelum ada Indonesia. Jadi bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya kalau kita punya cerita-cerita, semuanya punya. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Ya kan? Orang mana? Orang Arab punya Kais Laila. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Orang Kalimantan juga punya kisah cinta Lambung Mangkurat dan Junjung Bui. Lu punya semua. Loh, jangan dikira kita nggak punya. Sana punya orang kuat. Orang Indonesia punya orang-orang kuat. Ada Bantung Bondowoso, ada apa. Sana punya Ibu Tiri Kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Lu punya, mereka punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Termasuk Tom and Jerry, kita punya Kancil Nyuriti Timodo. Apa yang kita nggak punya? Semua kita punya. Ya kan? Bangsa yang riang gembira adalah bangsa yang suka bernyanyi. Bernyanyi pasti punya alat musik. Orang Arab punya alat musik terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Bikinnya gampang. Kayu tinggal bolongi, template kulit beres. Orang Eropa punya gitar, kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal narik, udah gampang.
ber. Jadi, tapi bangsa Nusantara punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini nggak ada yang cerita sekarang. Makanya kita selalu menganggap bangsa kita ini bangsa kecil, bangsa jelek. Semua sastra dunia mengakui bahwa tidak ada satupun prosa yang panjangnya mengalahkan panjangnya prosa Indonesia. Dari mana sastrawan Bugis menulis sastra prosa Lagaligo sebagai prosa terpanjang dunia. Itu ada di Bugis. Jadi jangan dikira orang Bugis nggak beradab. Makanya orang Bugis dari dulu sudah beradab, maka layak mimpin menjadi bupati di gitu. Sama Jawa juga sudah beradab sedemikian lama. Bulang itu Bugis, Kasmidi itu Jawa. Jadi ini Indonesia, makanya kita ini bukan bangsa yang kecil, bangsa besar. Makanya kita ini enak karena apa? Bangsa kita sudah bangsa yang beradab. Makanan kita punya, rumah kita punya modelnya, apa yang dimiliki dunia kita punya. Makanya jangan pernah minder jadi orang Indonesia. Nah, terus kemudian bangsa-bangsa yang bangkit itu dijajah Belanda. Nah, Belanda ini ya bunuh orang sesukanya. Akhirnya bangsa-bangsa suku-suku ini ngelawan. Sampai akhirnya kemudian perlawanan itu gagal berkali-kali karena tidak bersatu. Tapi begitu bersatu, Belanda kalang kabut. Awal kapan persatuan? Sumpah Pemuda. Berbeda-beda suku, bangsa, agama bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tanggal 28 Oktober 1928. Itu enggak mudah. Jadi jangan dikira kenapa Palestina itu sampai sekarang masih dijajah. Karena pasukan kemerdekaannya tidak rukun. Coba dia pasukan kemerdekaannya rukun, sudah beres. Jadi semua orang punya masalahnya masing-masing. Lah, kenapa? Karena beberapa hal di beberapa negara belum beres. Indonesia sudah beres semua. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ya, hei manusia. Di beberapa negara di Afrika belum beres manusia itu. Yang kulit putih merasa masih lebih baik dari kulit hitam. Di Amerika beberapa distrik masih menganggap kulit hitam itu bukan manusia. Seperti dulu Belanda datang ke Indonesia, menganggap orang Indonesia bukan manusia. Karena dianggap Indonesia ini turunan monyet. Karena monyet tertua ada di Indonesia namanya Pithecanthropus. Makanya Belanda menyebut orang Jawa kowe. Karena kowe itu anakmu monyet. Belum beres di beberapa negara, belum beres. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di beberapa negara belum beres urusan laki-laki dan perempuan. Di beberapa negara di Timur Tengah, perempuan itu kelas sekian. Jalan keluar nggak boleh, matanya kelihatan nggak boleh, sekolah nggak boleh, dapat pendidikan nggak boleh. Masih belum selesai, makanya bangsanya ruwet. Karena apa? Tidak ada madrasatul ula, tidak ada madrasah pertama di dalam rumah tangga. Di sini laki perempuan sudah beres. Perempuan sekolah, laki-laki sekolah. Perempuan jadi dokter, laki-laki jadi dokter. Perempuan jadi presiden, laki-laki jadi presiden. Betapa enaknya orang Indonesia. Sudah beres, makanya enak. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Orang sini sudah beres, mau suku apa, mau bangsa apa, beres hidup bareng bersama. Di beberapa negara belum beres, masih menganggap suku kami yang terbaik, bangsa kami terbaik, nasab kami terbaik. Itu karena apa? Belum selesai, urung rampung, makanya orang-orang seperti itu ruwet saja terus. Nah, kita udah beres. Nah, ini kenapa? Karena bangsa kita sudah berjalan sedemikian lama menggunakan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga ketika Islam datang ke sini, itu ketemu bangsa yang sudah maju, tinggal enak. Jadi masyarakat Madinah yang pernah digambarkan Rasulullah, berbeda suku, beda bangsa, beda agama, disatukan oleh Rasulullah, itu bisa langsung dicontoh oleh orang-orang sini ketika membawa Islam. Bahwa kalian boleh hidup berbeda agama,
Kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau berbeda suku bangsa, kalian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalau berbeda kelakuan, lana a'maluna walakum a'malukum. Makanya ketika Islam datang ke sini, konsep yang diterapkan adalah konsepnya Rasulullah. Apa konsep Rasulullah untuk mengatur hidup bersama seperti ini? Konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Dalam bahasa Rasulullah, orang yang hidup bersama berbeda tapi saling tanggung jawab disebut ra'iyah. Makanya karena Rasulullah menyebut ra'iyah, orang Indonesia mempraktekkan dalam bingkai hidup ra'iyah yang akhirnya kita kenal dengan istilah rakyat. Jadi rakyat itu adalah ilmunya Rasulullah untuk menyatukan orang yang berbeda suku, bangsa dan agama hidup bersama saling bertanggung jawab. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Satu-satunya negara dengan bangsa muslim terbesar dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi jangan dikira Indonesia itu rakyat itu bahasanya PKI, bukan. Jadi kita ini bukan people. Kalau orang Eropa menyebut people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia jadi diktator mayoritas. Makanya khilafah nggak cocok di negeri ra'iyah, ikhwanul muslimin nggak cocok di negeri ra'iyah. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar, begitu proletar dia diktator proletar. Dan kita ra'iyah, makanya bisa berbeda suku, bangsa, agama, hidup rukun berdampingan dengan nama rakyat. Satu-satunya negara, makanya tidak ada hidup dengan Hindu ya bisa, dengan Nasrani bisa, dan kita yang mayoritas melindungi yang minoritas. Makanya ra'iyah itu bisa mimpin dan bisa dipimpin. Jadi jangan pernah khawatir kaum muslimin yang mayoritas akan menindas, enggak, karena konsep ra'iyah melindungi perbedaan, akan hidup saling bertanggung jawab. Ini Indonesia yang kadang orang nggak ngerti. Makanya anak-anak muda yang baru belajar tiba-tiba negeri ini tohut, itu karena dia nggak ngerti konsep ra'iyah, rakyat itu. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang sekarang disebut sebagai masyarakat. Makanya Indonesia disebut masyarakat karena musyarakah. Terjadi persekutuan, saling tergantung, saling mengisi. Contohnya konsep musyarakah itu, saya kiai. Ya, kiai itu pondok ngajar sholat. Kiai cuma sampai di sholat aja. Tapi kalau sudah berbicara tutup aurat sebagai wajibnya rukun wajibnya sholat, maka kemudian kita udah nggak bisa mikir. Syaratnya sholat kan nutup aurat. Apa kiai masih bisa mikir? Nggak bisa. Kain sudah bukan wilayahnya kiai karena ini urusannya pabrik kain. Pabrik kain kebetulan diurus sama Cina. Makanya kiai nggak boleh suka ngamuk sama Cina. Karena Cinanya pergi, kiainya udah. Loh, itu konsep musyarakah. Kiai cuma nyuruh wudu, tapi wudu diurus sama air. Air sekarang diurus pipa sama sanyo. Kiainya ngurus wudu, pipa sanyonya diurus Mas Pion. Maka kiai nggak boleh suka ngamuk sama industri. Itu konsep musyarakah. Makanya zaman Rasulullah ya enak, ada Yahudi, ada Nasrani, enak. Ayo bikin masjid, ya cuman perintah aja. Pasir ngambil di sungai, batu ngambil di gunung. Tapi tegaknya batu dan pasir karena besi sama semen. Yang lain diurus kiai, semen diurus pabrik, besi diurus Krakatau Steel. Makanya jangan ngamuan sama industri. Harus belajar bagaimana ikut membangun industri. Pergi haji, cuman nyuruh aja haji. Tapi begitu berangkat harus pergi ke bank. Karena apa? Pilotnya nggak mau nerima UNH. Makanya kiai jangan mengharamkan bank, nanti nggak jadi pergi haji. Nah, itu konsep musyarakah. Setelah bayar ke bank, pergi haji diantar ke mana? Ke bandara asrama haji. Yang antar pulang, yang haji naik pesawat. Seluruh perusahaan pesawat itu punyanya Yahudi zaman Nasrani. Makanya jangan suka Yahudi habisi dari muka bumi. Kalau Yahudi habis, kamu pergi haji renang. Lah ini konsep musyarakah. Makanya nggak ada kiai kok dikit-dikit haram, musyrik. Itu biasanya ustadz freelance. Nggak ada umatnya subscribe itu biasanya. Saya ini jelek-jelek Surya NU, umatnya ada.
Jadi nggak bisa kiai terus mudah dalam konsep musyarakah saling menafikan, nggak bisa. Iya kan? Loh itu. Makanya konsep musyarakah ini memang konsep yang harus dipahami dengan hati terbuka. Makanya kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu kejembaran hati. Makanya bahasa Pancasila itu kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmah, oleh orang-orang yang luas hatinya dan jernih sehingga nggak dikit-dikit ngamuk. Loh karena apa? Agama itu kata Rasulullah, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama lah. Khairon di situ nakiro. Khairon kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, lah baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Nah, pasti baik bersama yang lain. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Baik enggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Loh kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Ini makanya minumannya banyak. Makannya banyak. Iya. Tadi yang baik sebenarnya yang baca Quran, tapi sebentar aja turun lagi kan. Nah, ini kiainya baik. Jadi harus diakui bahwa inilah orang baik ini. Saya nggak usah emosi. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik sebab saya kelihatan baik di sini diundang sama Pak Kasmiti. Loh, iya saya karena diundang di sini tuh. Kalau saya nggak diundang, saya nggak kelihatan baik. Lah kalau gitu baik saya apa baik yang undang? Ya nggak bisa. Saya nggak datang ya jelek pengajiannya kan. Loh, itu baik. Baik itu baru 2 udah ribut. Apalagi kalau yang ini ikut-ikutan, yang baik ya kami Kiai. Lah kok kamu yang baik? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang ini bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Nggak bisa, baik itu berdiri sendiri. Kata tukang sound yang baik ya saya Kiai. Lah kenapa? Kalau soundnya tak matiin bubar. Jadi nggak ada baik itu berdiri sendiri, nggak bisa karena khairon di situ nakirah. Rasulullah yang dawuh. Loh makanya orang baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Sampai datang ke sini pede karena cantik. Yang bikin bedaknya siapa? Orang Prancis. Kalau dikasihkan bedak Sangatta bubar. Beras ditumbuk blontreng kabeh bisa. Loh, sejak kapan baik itu berdiri sendiri? Nggak bisa. Makanya orang hidup aja kalau makan doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Kenapa barik lana? Kenapa mutakalim al-ghair? Bukan mutakalim wahda. Karena makan itu urusannya banyak orang. Yang masak siapa, yang nanem siapa, yang bikin bumbu siapa. Oh macam-macam. Bumbu jadi enak karena dikasih garam. Yang bikin garam orang pesisir. Sampean tahu waktu bikin garam itu nggak kencing ditambah garam. Ya nggak tahu. Atau jangan-jangan gitu. Nah, makanya kalau orang Jawa bilang itu uyah, yang itu uyo. Karena kadang bikin uyah karo nguyo. Nah itu makanya makan itu doanya Allahumma barik lana. Loh makanya orang harus kuat hidup dalam konsep musyarakah atau masyarakat karena hanya hikmah yang mampu melihat perbedaan dengan hati tenang dan jernih. Loh. Makanya jarang kiai-kiai sepuh atau kiai haram musyrik ngono jarang. Itu biasanya anak-anak muda yang baru latihan pidato. Iya, baru latihan pidato. Rokok haram, baru latihan pidato. Lah kalau rokok haram hati-hati. 475 triliun cukai rokok masuk negara lewat APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN-nya haram untuk bangun jalan-jalannya haram. Berarti orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ayo. Loh ini bukan membela rokok, saya enggak. Saya ini laki-laki yang tidak merokok. Loh, ayo. Kenapa saya enggak ngerokok? Bukan karena problem apa-apa. Istri saya cerewet. Cuman itu aja. Loh ya saya kalau ditanya, Gus kok sudah enggak ngerokok kenapa? Bojoku pidato. Loh sama masa sama istri kalah? Bukan persoalan kalah. Ini persoalan cinta. Ini persoalan cinta. Orang kalau cinta apapun permintaannya selagi kita bisa pasti kita turuti. Lah iya kan? Lah iya kan memang kesalahan laki-laki kan itu. Kenapa laki-laki salah jatuh cinta? Karena itu aja. Karena begitu jatuh cinta laki-laki bilang saya terima. Lah ya salahnya diterima. Perempuan pernah menerima? Enggak kan? Yang laki-laki kan yang menerima. Ya kalau menerima ya dengan segala konsekuensinya. Sak cerewetnya, sak ngamuannya, sak gendutnya, apa terima semua.
Begitu Pak Kasmidi kalau konsep agama. Wong yang kita nerima kok. Lah iya. Makanya laki-laki itu berat. Berat laki-laki karena yang nerima itu. Misalnya sampean tiba-tiba hamil, beranak, terus besoknya aku nggak mau nyusui. Boleh itu perempuan itu. Boleh. Tugas laki-laki carikan susu. Asal jangan yang sama. Loh, itu aja yang membuat perempuan harus hati-hati. Karena kalau ya udah aku nggak mau nyusui, lah tak carikan susu yang mirip. Iya, tak sebut mereknya aja beda tapi kualitasnya sama, nggak apa-apa. Loh, makanya perempuan itu enak hidupnya. Bayangin, tiba-tiba perempuan aku nggak mau nyuci, boleh. Laki-laki harus memberikan mesin cuci. Pulang dari pasar, Mas, aku kok pulang dari pasar keringetku, bedakku luntur, aku minta Avanza, harus dikasih. Loh, ini saya ngomong ilmu fikih ini, jangan dikira ini. Makanya uang perempuan itu ya uang perempuan, uang laki-laki uang perempuan. Dosa perempuan. Loh. Dosa laki-laki, dosa perempuan juga dosa laki. Makanya laki-laki jangan suka ngajari perempuan berdosa. Karena dosanya laki-laki itu pasti bersama perempuan. Loh, laki-laki itu kalau berdosa pasti bersama perempuan. Jarang laki-laki berdosa sama laki-laki, jarang. Mana ada? Mana ada? Coba tanya yang di sini sampai situ. Ada nggak yang pernah berdosa bersama laki-laki? Nggak ada kayaknya. Jadi makanya jangan suka bilang laki-laki buaya, jangan suka gitu. Karena lubang buayanya perempuan. Lah iya. Makanya hati-hati perempuan kalau ngomong. Kecuali yang ya itu baru berdosa sesama laki-laki. Hati-hati ya. Nah itu makanya laki-laki itu berat, Bu. Karena yang menerima malam-malam tidur keringetan panas gitu. Perempuannya bilang, Mas belikan AC. Ya tugas laki-laki carikan AC. Makanya laki-laki itu harus dibikin Allah lebih kuat. Untuk apa? Hidupnya untuk menyenangkan wanita. Cuman itu aja. Karena yang pernah berjanji, saya terima nikahnya. Salahmu mbok terima. Ya dengan segala resikonya. Makanya Allah tidak pernah menyalahkan perempuan dalam urusan itu. Perempuan enak. Cium tangan suaminya dapat hajar aswad. Gak perlu ke sana. Kalau laki-laki harus ke sana. Loh, ini kadang harus ngomong saya. Karena kayak gini sering disembunyikan. Karena kiainya laki-laki. Karena ustadznya laki-laki. Maka banyak disembunyikan. Padahal sebenarnya kayak begitu. Ya itulah makanya di Indonesia ini beres urusan laki-laki perempuan. Ada yang perempuan mau kerja, ada yang apa. Enak, maka perempuan Indonesia itu pahalanya besar. Karena apa? Menopang laki top perempuan Indonesia. Loh itu. Makanya kita ini punya tugas besar. Tugas besarnya itu apa sih? Tugas besar karena dulu kakek-kakek kita ini setelah membangun konsep musyarakah ini membangun satu konsep kehidupan yang dulu ditata oleh para wali. Makanya daerah kita disebut wilayah, al-wali, al-wilayah. Nah wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka secara syar'i NKRI adalah sah menjadi negara Indonesia. Maka jadi polisi sah secara syar'i, jadi bupati sah, jadi guru sah, jadi presiden sah. Makanya kalau ada yang ngomong orang-orang yang ulama yang dekat dengan kekuasaan, ulama ini orang nggak ngerti histori, nggak ngerti sejarah pembentukan bangsa. Karena untuk menjaga manusia dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia dibikin terbaik, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dikasih iman, yang jaga dua ini apa? Wahadzal baladil amin. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturi sinin simbol Nabi Musa, simbolnya Nabi Muhammad itu apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya manusia akan rusak, agama akan rusak kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Nah, keamanan bangsa dan negara tugasnya siapa? Bupati, TNI, Polri, DPR, macam-macam.
Loh, kiai tugasnya apa? Jaga aman wa amilus sholihat, termasuk guru-guru ini. Makanya polisi jangan terlalu rajin sholat duha. Biar itu diurus kiai. Waktu duha polisi di mana? Ya di perempatan-perempatan biar nggak tabrakan itu. Bupati ya jangan terlalu rajin sholat duha kayak kiai. Bupati jam 7 masuk kantor menandatangani kebutuhan kiai, jalan bagus, masjid bagus, WC bagus, sarana prasarana bagus. Itu tugas bupati. Jangan bupati malah di dalam masjid aja. Ya keliru sampean. Itu tugasnya kiai. Sudah, jadi enggak begitu. Tugasnya membentuk konsep wahadal baladil amin, menata administrasi, menata undang-undang. Lah itu tugasnya penjenengan. Makanya besok jadi bupati jangan malah kemudian mari sholat duha. Itu bukan tugasmu, itu tugasnya kiai. Setelah duha kiai berdoa, ya Allah moga-moga Pak Bupati sehat. Cuman gitu. Rezekinya banyak, lah itu tugasnya kiai. Tugasnya pedande kayak gitu, tugasnya begitu. Jadi jangan terlalu rajin sampean. Lah iya kan, tapi tanda tangannya itu jadi berapa masjid? Tanda tangannya jadi berapa jalan? Tanda tangannya jadi berapa TPQ, jadi berapa TPA, jadi berapa madrasah. Tanda tangan sampean. Iya, kalau ditinggal duha aja nggak ada yang tanda tangan. Akhirnya ditandatangani kalau demit. Lah ya kan, makanya NKRI ini menjamin baladil amin. Makanya konsep bersama itu disatukan dalam Pancasila. Tuhan tetap nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ini untuk apa? Menjaga manusia, karena pusat dunia itu manusia, ya kan? Ada bikin kursi ya karena bokongnya manusia, ada bikin sedotan karena mulutnya manusia, ada yang ngurus nya sampai bikin pabrik pempes ya gara-gara nya manusia. Jadi dunia ini putarannya di manusia semua. Wong khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Bikin sound karena kupingnya manusia, bikin mobil karena kakinya manusia. Mana ada dunia ini yang bukan untuk manusia? Ayo coba. Makanya kalau orang mau ngurus manusia pasti hidupnya enak. Ada yang ngurus gudale tok itu. Itu punya pabrik odol sama sikat. Ngurus utangnya manusia punya bank. Sampean kalau ada orang utang malah pergi, makanya nggak punya bank. Ada yang ngurus manusia nggak bisa punya pabrik dul kola. Loh iya kan, ada manusia pengen bikin anak tapi nggak mau jadi, bikin kondom. Manusia sama. Loh, mana ada dunia ini yang urusannya bukan manusia? Ayo, saya pengen lihat. Bikin bangunan gini karena manusia nggak mau kehujanan. Bikin syuting karena manusia pengen kelihatan memorinya. Ayo. Kayak gini ngaji nih, bunga ini fungsinya apa coba? Nggak ada gunanya kan? Tapi kenapa ada di situ? Karena manusia suka keindahan. Mana ada? Penjenengan jadi bupati itu mau ngurus apa kalau nggak ngurus manusia? Yang nyoblos juga manusia. Itu makanya jangan lupa iya, itu makanya urusan di bawah Tuhan itu manusia. Jadi Indonesia tidak pernah meletakkan Tuhan di bawah manusia. Zaman Kapitayan, zaman Hindu, tanya itu Hindu. Kasta tertinggi adalah Brahmana. Tuhan tetap nomor 1. Jadi belum pernah bangsa ini meletakkan Tuhan menjadi nomor 2. Oh tepuk sing banter. Jadi nggak pernah. Bangsa Arab pernah meletakkan patung di bawah Tuhan. Ayo. Bangsa Mesir malah pernah manusia mengaku Tuhan. Bangsa ini belum pernah merendahkan Tuhan sejengkal pun di bawah manusia. Makanya kemanusiaan itu harus dijaga yang utama. Cara agar manusia itu bisa tetap survive dan baik harus ada persatuan. Makanya harus ada saling bersatu, kelompok ini bersatu. Itu. Nah agar persatuan terjaga harus ada kesetaraan. Tidak ada penindasan. Kalau ada penindasan pasti orang nggak mau bersatu. Enakan kamu, enak di elu nggak enak di gua. Tapi kalau manusia setara, maka kemudian persatuan bisa ada. Makanya kerakyatan ditaruh di nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bahasa Al-Quran murni di situ ada. Nah untuk apa? Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya NKRI dengan landasan Pancasila bisa menjamin perbedaan. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Duh. Makanya kita jaga
Tuhan itu loh, maka kiai itu kalau ngomong ngurusi agama pasti mengedepankan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Makanya kiai doa, enggak mau sendiri, doanya bareng. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Amin 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 amin. Kalau kepanjangan amin, kiainya paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa semakin banyak dibawa ke alun-alun sangatan, namanya istighosah kubro. Yang doa-doa seluruh ro'iyah terlibat, nggak ditanya agamamu apa, bisa datang. Ada yang jual bakso, ada yang jual soto, ada yang jual balon, ada yang jual makanan dan pernak-pernik apa istighosah. Akhirnya apa? Persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Itu cara agar kita tetap bersatu. Sholawat tadinya sendiri-sendiri. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ada yang begitu, ada yang suka India. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Asya tumhiyo mate. Aduh tumhiyo India itu. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Orang yang itu, yang Sunda, ya Nabi salam. Oh bukan Sunda itu. Apa itu? Ya Rasulullah salam, salamun alaik, ya Rafi'a syaniwan, niwadaroji adafataya jirantan, ratal alami, ya wailal ju. Es lilin macecer. Yang orang Banjarmasin, ya Rasulullah salamun alaik, munalik ya Rafi'a saniwa daraji al-fataya je ratal alami ya uhailal ju, ya uhailal ju diwal karami kota baru gunungnya Bameka. Akhirnya ya kan, terus akhirnya ya sudah jangan sendiri-sendiri, mari bareng bareng akhirnya kumpul di alun-alun Sangata bersolawat, semua terlibat di sana. Ya kan, jual slayer laku, jual spanduk laku, sampai gagang pancing laku. Roda ekonomi rukun. Itu caranya ulama menjaga persatuan. Ada orang mati ngumpul sampai 7 hari, sampai 100 hari, terus khol tahunan, laku semua, roda ekonomi berputar. Ziarah makam wali, akhirnya bis pariwisata laku. Elep laku, nyambut tamunya wali, jual nasi laku, jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Hebatnya Indonesia. Negara lain nggak punya kayak gitu, Indonesia punya. Terus di makam-makam kan rukun. Ilah hadratin Nabil Mustafa mau kamatin selalu pateka. Itu belum selesai sudah ngumpul lagi sebelahnya sabes. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai sebelahnya beda lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Enggak ada yang ribut. Rukun enggak gantian Mas? Enggak, biasa aja. Akhirnya orang Banjar ziarah ke Jawa, orang Jawa ziarah ke Banjar, orang Banjar ziarah ke Kalimantan Timur, tempat-tempat ziarah menghasilkan kerinduan. Setiap tanah di mana gurunya disemayamkan, di situ ada kerinduan. Dan kerinduan kepada tanah di mana gurunya disemayamkan, itu bibit cinta pada tanah air. Suruh ngebom Banjarmasin, nggak berani ada makamnya Syekh Arsad. Suruh ngebom Kutai, nggak berani ada makam Sepinggan, nggak ada berani. Suruh ngebom Jawa, nggak berani ada makam Sunan Ampel. Makanya seluruh teroris yang suka ngebom tumbuh dari orang yang nggak pernah ziarah kubur. Ayo dulu, ayo dulu. Pak Kasmidi, ini konsep sosiologi agama. Ini namanya social engineeringnya begitu. Lah, terus kiai-kiai ini kan menangan kan, karena ketuhanan yang maha. Oh, agama menangan. Makanya kiai akhirnya itu menangan, di mana-mana menangan. Makanya kiai dibagi dua. Ada kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti, makanya dibiarin aja karena bisa diinterupsi. Udah kok sudah malam libur, berhenti. Karena kurang sakti. Kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, oh itu nggak ada orang berani. Nggak ada interupsi Pak Khotib, nggak berani itu, bawa kuru orangnya. Ittaqullah, mau protes ya nggak berani itu. Makanya biar orang-orang yang khutbah yang menangan ini nggak ngelantur, suruh baca teks, suruh pegang tongkat. Akhirnya kalau baca teks ya santun. Ittaqullah, lepas teksnya disebul kipas angin bubar. Makanya orang ittaqullah. Iya kan, makanya orang kalau baca teks santun, sama kalau pegang tongkat.
Mau pegang tongkat, mau gini-gini tongkatnya jatuh. Akhirnya ittaqullah. Begitu tongkatnya nggak ada, saudara Jokowi. Ya begitu. Makanya kalau lihat yang goclok-goclok itu pasti masjidnya nggak ada tongkatnya itu biasanya. Ini strategi budaya agar bangsa Indonesia tetap bersatu. Makanya kita ini paling enak. Kita sudah mengikuti konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah. Luar biasa loh kita ini sebagai sebuah bangsa. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan negeri ini toghut, kon tak tapuk lambene. Tuh. Nah itu makanya kita ini sudah bangsa yang ini tinggal kita mengisi kemerdekaan. Ini kita mau isi apa? Cara mengisinya apa? Nah ini yang kadang kita lupa. Cara mengisinya cuma satu. Karena bangsa dan negara itu tiangnya ada. Tiangnya apa? Perempuan. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat salukal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Baik buruknya negara bangsa tergantung perempuan, karena semua laki-laki yang di sini ini, yang calon bupati sekalipun, itu awalnya dari pantat perempuan. Ayo. Sebelum mencium bau yang lain, yang pertama kali dicium oleh laki-laki, pantat perempuan. Makanya kaget begitu bau, nangis. Wah! Loh, iya, anak manusia siapapun sebelum mencium yang lain, yang pertama kali dicium itu WC ibunya. Iya, makanya kaget, nangis itu. Loh, makanya dunia ini tumbuh kembang kayak apapun tergantung kualitas perempuan. Kalau perempuan tidak berkualitas, nggak mungkin menumbuhkan anak berkualitas. Kalau anak tidak berkualitas, akhirnya negara tidak akan punya kader yang berkualitas, karena di sini madrasatul ula. Makanya Al-Quran tegas, nisa hukum harsul lakum, perempuanmu adalah sawahmu untuk nanem. Makanya ya biasa, orang laki-laki nanem ya cepat, bentar gitu aja mau nanem. Ya nggak lama-lama, paling 10 menit udah mau nanem. Tapi sawah yang menumbuhkan butuh waktu lama. Menanam sehari, tumbuhnya padi selama 3 bulan. Menanam cuma berapa menit, menumbuhkannya 9 bulan. Nah, iya makanya jadi sawah. Loh, makanya laki-laki kalau pengen tumbuhannya bagus, urus sawahnya dengan benar. Jangan sampai nggak kau urus ini. Sawah nggak boleh terlalu banyak rumput, nggak boleh terlalu banyak sampah. Makanya kalau sawah-sawah kita, perempuan-perempuan kita sudah mulai banyak jerawat, bersihkan dengan skincare. Nah itu tugas laki-laki, bener. Ini balik lagi ke situ. Perempuan di sawah kita, kalau ladang kita kalau bagus, kita di sawah juga tenang enak. Makanya kalau minta gelang, kasih gelang. Jangan sampai perempuan kok rusep gitu, dasternya bolong-bolong. Dandani yang bagus, sawahnya tenang, pede, ke pasar juga pede karena tenang. Bila perlu kalau beli makanan dudingnya, karena gelangnya banyak sama cincinnya 10. Berapa itu bu? Harganya. Akhirnya yang jual gak mau kalah. Akhirnya 5.000. Karena giginya emas ternyata yang jual. Nah itu. Makanya itu perempuan harus diurus bener. Bibitnya diurus, nanemnya diurus. Kalau mau nanem mandi dulu, biar tanamannya nggak anti air. Lagi ngantuk-ngantuk bikin, ya anaknya bodoh. Diajari habis kapur sekilo nggak nyantol bles itu ya. Mandi semangat, ngaji kitab Qurratul Uyun sebelum bikin. Loh, ada kitabnya. Lah ya tanya, meskipun agama Islam, agama Hindu pasti sama, bahwa perempuan adalah awal kehidupan bumi. Lah ada, jangan dikira menangan dia daripada kita. Makanya orang nanam harus kuat. Sawah ditanami apa aja kuat. Makanya obat kuat itu untuk laki kan nanam harus kuat. Gak ada obat kuat untuk perempuan, ngapain mau ditanami kok pakai kekuatan? Yang nanam ini yang harus kuat pakai jamu. Loh ya bener kan? Nah ini ditanami. Yang kedua, kalau ditanami tidak boleh kurang air, harus basah dan selalu ada pupuknya. Kalau nggak ada air, nggak ada pupuknya, tumbuhannya kering. Itu nggak boleh, makanya perempuan nggak boleh kering, harus banyak pupuknya. Maka perempuan harus selalu pegang uang, itu penting. Dan itu tugas laki-laki ngasih uang. Jangan sampai perempuan itu pengen bakso aja kering melet-melet. Wanake yo ngileran. Loh,
Itu penting makanya. Loh, laki-laki itu kan bos. Perempuan itu admin. Makanya laki-laki itu kalau bos itu ya tinggal minta. Minta. Yang ngeluarin uang perempuan. Tapi bos harus ngasih uang kepada admin. Gitu dong. Lah itu rumus kok. Yang ketiga, perempuan itu sawah kalau ditanami nggak boleh bakar. Kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin panas hati, nggak boleh. Perempuan harus selalu dibikin tenang. Gombal-gombal nggak apa-apa, yang penting tenang. Udahlah bu besok ada uang. Kapan lagi? Besok ada. Kok besok terus toh Pak? Iya kan masih ada hari esok. Wah, nggak apa-apa, yang penting tenang. Saya ini punya pengalaman, walaupun gombal, yang penting istri saya tenang. Hampir pernah itu, istri saya ngamuk itu. Itu mobil sudah mau kebalik itu. Gara-gara tak suruh dandan yang cantik ya. Jangan sampai nanti pernikahan santri kalah cantik sama santri. Dandan istri saya itu habis subuh sampai jam 6. Habis sholat sampai jam 6, jam 7 tak ajak berangkat. Akhirnya berangkatlah, kita pergi ke perkawinan santri. Lah di perempatan itu ada sinar matahari ngenai mobil. Di dalam mobil ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun itu. Lah ini mulut laki-laki kan keperucut. Saya punya santri yang nyopir, tak tepuk, pin, cantik pin. Saya lupa kalau bawa istri di belakang. Itu langsung dicubit dari belakang saya di sini. Tak gitu, sampai sekarang masih kerasa ini. Saking sakitnya. Lah gitu ya. Sambil marah itu tarik ini baju ini, lepas kancingnya itu. Iya, dong, Kia itu singo, tapi istrinya juga singo, ngawur aja. Wah, tak warik dasar mata laki-laki. Enak aja aku yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu perempuan sudah tersembunyi masih dipuji. Kamu ngomong apa? Iya ya. Cuman yang mau gimana, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Gitu ayo. Lihat itu. Iya ya. Lihat tadi. Lihat. Apa rambutnya? Merah. Kacamatanya di mana? Di ubun-ubun. Ya sudah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi dia semakin meninggi. Aku ada aja begitu. Apalagi kalau aku nggak ada. Akhirnya saya tarik napas, laki-lakinya keluar. Iya, aku memang tadi melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Setersembunyi itu masih kelihatan. Ya, karena aku laki-laki. Dan aku tidak akan pernah minta maaf untuk urusan ini. Ya. Saya nggak akan pernah minta maaf untuk urusan ini. Dicubit itu tambah keras. Sambil nangis itu. Mulai berderai air mata. Saya nggak teka, tapi laki-laki nggak boleh kalah kalau udah seperti ini. Ya, aku laki-laki. Melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi itu adalah aku. Dan aku gak akan minta maaf untuk urusan ini. Karena kalau aku gak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Wadah, ya Allah. Langsung kendor itu. Aisyah. Jadi saya itu kejepit bener-bener loh. Mobil baru itu AC-nya hangat karena gara-gara itu. Loh kan gitu. Ya gombal tapi kan reda. Maka laki-laki itu yang penting bisa meredakan. Awal jadi pengantin saya itu ya. Habis malam pertama, malam kedua gitu. Terus mau ngaji, peci saya itu hilang. Mungkin karena semangatnya tak buang gitu aja kan, saking semangatnya. Mau ngaji, peci itu hilang. Iya, di sini tuh ada santri saya yang ngerti itu. Namanya Fathul, gak tahu di mana tadi itu, Bari itu. Itu tahu persis istri saya itu galaknya, ya Allah. Makanya saya ini berani sebenarnya. Tapi yang di rumah itu lebih berani. Peci saya itu hilang, Bu. Akhirnya saya minta, mana ya peciku ya. Sebagai istri masih baru semangat nyarikan peci kan. Temulah dia tempat peci. Oh mungkin itu. Saya mate itu. Pasti masalah. Karena isi peci itu bukan peci. Tapi surat cinta dari perempuan sebelum dia. Begitu, saya, ini udah plus bener dibuka. Kaget loh. Apa ini? Ya apa? Udah gak jelas udah. Ya apa? Kok ini apa? Apa dia nggak pernah tahu. Kemudian dibuka satu-satu, kalimat pertama, ternyata aku bukan yang pertama. Wah ini mau ngomong apa gitu akhirnya. Akhirnya saya bilang, ya memang kamu bukan yang pertama. Tapi kenapa sebanyak ini? Karena aku laki-laki yang layak dicintai wanita. Saya itu nggak boleh terus gitu, nggak, jangan, laki-laki itu harus tegak. Ya ternyata banyak sebelum aku. Ya mungkin sebegitu juga kau. Enggak, aku cuman pertama. Oh ya, terima kasih. Tapi aku memang banyak dicintai wanita. Makanya sebelum kita menikah, ibarat kata kau dan aku seperti padang Kurusetra. Perang berebut memperebutkan cintaku dan cintamu. Ya apa adanya. Tapi
Tapi perang itu sekarang berhenti, Dek, jangan kau ungkit. Aku masih lelah ini. Setelah menyelesaikan perang besar itu. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Wah, lega. Makanya saya selalu kasih saran. Sekarang kan banyak musim medsos kan. Mungkin Anda laki-laki punya pacar, punya istri, yang kalau ada masalah masih WA-an sama mantannya. Gak usah marah. Saya harap seluruh laki-laki kalau punya istri atau punya pacar WA-an sama mantannya, jangan marah. Kita ngomong apa adanya. Oh Dek, ternyata kamu masih WA-an sama mantanmu. Enggak kok Bang. Iya enggak apa-apa. Kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih merindukan kekasih-kekasihmu yang dulu, rindukan. Kalau kau pengen hadirkan mereka dalam hatimu, hadirkan. Jangan kau hapus nama mereka dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Ya, gitu dong. Itu baru gagah. Itu jangan kau, enggak, hanya aku. Ya. Itu sawah nggak akan pernah bisa tenang. Loh, makanya ini, karena perempuan itu harus ditenangkan. Karena jadi perempuan itu berat. Karena saya pernah jadi perempuan dan gagal. Gak ada yang tahu ya. Saya ini pernah jadi perempuan dan gagal Pak Bupati. Makanya saya mengerti perempuan. Saya gagal jadi perempuan dulu. Jadi saya pulang ngaji, rumah itu berantakan. Saya marah sama istri saya. Kenapa rumah berantakan? Ya anakmu juga. Makanya jangan cerewet kalau belum pernah jadi perempuan. Terus kamu suruh jadi perempuan. Iya, coba sekali-sekali jadi perempuan. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya terjadilah tanda tangan hitam di atas putih. Saya jadi perempuan, saya Ahmad Muafiq akan mengganti sebagai perempuan selama 24 jam. Tanda tangan nih, sudah. Habis itu jam 2 malam istri saya tak usir, udah kamu pergi. Minggat sana, ini ada uang 10 juta. Iya, habiskan untuk makan sesenengmu. Bawa mobil yang kamu suka, bawa santri yang kamu suka. Mana kamu bawa perempuan santri satu untuk melayani kamu. Jangan pulang. Dah, sebelum aku telepon. Yes, kata dia. Pergilah dia. Akhirnya saya jadi perempuan aja kok gampang. Akhirnya subuh bangunin anak. Biasanya istri saya kalau anak nggak bangun kan, nak bangun. Saya nak nggak ada yang bangun. Nah biasanya kalau nggak bangun dicubit sama ibunya. Saya ikut-ikutan nyubit, tendang saya itu. Ya Allah, oh nggak apa-apa gini aja kok. Bawa sapu tak pukuli satu-satu. Akhirnya nangis turun, ada yang bawa pempes, ada yang bawa ini. Ya Allah. Terus waktunya mandi tak semproti gitu. Yang paling kecil kepanasan. Nawang, yo nawang, tak perlu nak mampin bapak. Udah selesai, kasih makan. Biasanya kan dijejer-jejer gitu terus. Pesawat terbang, ya gitu. Saya kasih makan kegedean. Wah, rusuh lah pokoknya rumah itu. Akhirnya jam 7 pagi waktu sekolah nggak ada yang bisa sekolah. Karena apa? Saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Yang ngurusi dibawa pergi sama ibunya. Pusing ya itu. Akhirnya jam 8 tembok rumah itu sudah mulai dicat pakai lipstik ibunya. Remote pecah, TV sudah dibanting. Saya mau telepon harga diri. Saya mau telepon harga diri. Waduh. Akhirnya ada yang di bawah meja. Akhirnya jam 12:30 bener-bener harga diri sudah persetan lah. Gak kuat saya jadi perempuan ternyata. Saya telepon istri saya, assalamualaikum. Gak dijawab, cuman bilang nyerah nih ye. Akhirnya istri saya pulang. Begitu pulang saya pegang tangannya tak cium 7 kali. Habis itu saya udah gak pernah cerewet sama perempuan. Karena saya pernah gagal jadi perempuan. Baru 24 jam mate saya udah. Makanya sudah semenjak itu. Loh itu buri. Loh jadi perempuan itu, makanya perempuan itu kalau ngomel itu sebenarnya buang sampah. Laki-laki tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga, kita pusing. Karena laki-laki itu tetap cinta istri daripada anak Pak Bupati. Iya nggak ada kalau kayak demi anak bohong. Anak bisa bikin lagi. Tapi istri itu benar-benar dicintai, laki-laki itu demi istri, nggak ada yang lain. Mau bukti? Pulang kerja, anak di pangku tetangga nggak ada masalah. Jajan pulang kantor, anak dimandiin tetangga, terima kasih. Anak di pangku tetangga, makasih. Diajak ke Indomaret, terima kasih. Giliran pulang kerja coba kalau istrinya yang di pangku tetangga. Wah, loh itu bukti laki-laki lebih cinta istri daripada anak. Loh makanya itu penting untuk kita pahami. Makanya perempuan itu harus dibikin bahagia. Karena apa? Dia madrasatul madrasah pertama yang mencetak laki-laki atau manusia, bangsa manusia ini menjadi baik. Kuncinya di perempuan. Tugasnya laki-laki apa? Menyenangkan perempuan. Cuman itu Pak Bupati. Ya cuman itu. Makanya besok ketika jadi bupati, ketika ada yang hamil, jamin sistem keuangannya ketika ada perempuan hamil, gizinya dijaga, jangan sampai anaknya stunting.
Maka alokasi anggaran harus ada untuk perempuan hamil. Wajib itu, harus ada. Iya, bikin aja. Kalau misalnya enggak, itu bukan atas nama bupati, bikin aja BPR, Bank Perkreditan Rakyat, yang khusus melayani ibu hamil. Enggak, pinjaman tanpa bunga. Setuju betul? Tapi dicek dulu hamil beneran apa enggak lah. Atau punya anak kecil, harus ada kabupaten punya program dan anggaran khusus untuk menjamin kesejahteraan ibu. Jangan sampai udah suaminya pergi entah kemana, pulang-pulang duitnya habis untuk ngeslot. Gak ada yang jamin, makanya kabupaten Kutai Timur harus punya lembaga keuangan yang khusus untuk menjamin ibu tanpa bunga. Artinya saya doakan panjenengan kaya bisa membangun sistem keuangan tanpa bunga untuk menjamin ibu-ibu tiang negara. Ya, dan saya yakin Ibu Kasmidi nggak akan cemburu. Enggak lah, Ibu Kasmidi kan baik. Cintanya hanya untuk Pak Kasmidi dan Pak Kasmidi cintanya untuk ibu. Loh gitu. Tapi lembaga harus ada tanpa bunga untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak. Bila perlu bikin rumah sakit untuk kesejahteraan ibu dan anak. BKIA dulu, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Yang nggak punya susu, jamin susunya. Yang nggak bisa membayar persalinan, dijamin oleh kabupaten. Nggak akan ada ruginya. Karena apa? Akan lahir generasi-generasi yang hebat tanpa ada bayang-bayang ketakutan. Ini saya cuma minta itu aja, yang lain Pak Bupati lebih tahu. Sebagai seorang bupati nanti pasti lebih ngerti apa yang dibutuhkan. Tapi saya cuma minta itu. Kasih lembaga keuangan untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak. Itu penting. Siap loh? Siap loh, dengerin siap. Siap, Kiai. Oh, siap ya. Itu penting. Ya, ini bangsa. Makanya bangsa ini harus dipersiapkan dari semua lini. Sampai nanti semua orang bangga kepada bangsanya. Amerika coba, kebanggaan pada bangsanya kayak apa? Karena diceritakan mulai Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cina menceritakan bangsanya sampai mulai dari ular hijau sampai ular putih. Dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Jepang menceritakan bangsanya samurai, nggak pernah ada habisnya. Diceritakan samurai mulai dari kecil, ada samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Jepang bercerita seperti Malaysia menceritakan bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Bangsa Malaysia nggak boleh tercerai-berai karena di sana ada anak-anak India, maka Upin Ipin kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Makanya dengan cara apa kita akan membangkitkan bangsa ini? Dengan cara menjaga kesehatan ibu, menjaga kesejahteraan ibu. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Amma ba'du. Loh, muqaddimah selesai. Loh, ini saya belum mulai ngaji. Saya tadi sudah amma ba'du belum? Lah, ngaji itu kalau pembukaan selesai kan amma ba'du. Lah, ini belum, baru mulai muqaddimah. Tapi ya nggak apa-apa, udah tahun depan lagi kita teruskan. Nanti tasyakuran terpilihnya Pak Kasmidi jadi bupati. Semoga semua barokah dan manfaat. Kita punya bangsa semakin baik, kita punya negara semakin baik, punya bupati semakin baik, dan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.